Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pendidikan karakter memicu polemik dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Program yang dimulai pada 2 Mei 2025 ini menargetkan siswa yang terlibat tawuran, merokok, atau penyalahgunaan narkoba, dengan pembinaan selama 2 pekan hingga 6 bulan di barak TNI, seperti Rindam 3 Siliwangi di Lembang dan Resimen Armed 1 Kostrad di Purwakarta. Deddy Mulyadi membela program ini sebagai solusi untuk meningkatkan disiplin siswa yang sulit dibina oleh sekolah atau orang tua. Program ini memberikan dampak positif pada kedisiplinan pelajar. Mereka mendapat lingkungan baik di barak, didampingi dokter, psikolog, dan guru agama, dengan persetujuan orang tua, ujar Deddy saat meninjau program di Purwakarta pada 3 Mei 2025. Ia menegaskan bahwa siswa tetap mendapatkan pendidikan formal selama program berlangsung. Namun, kebijakan ini menuai kritik keras karena dianggap tidak tepat dan berpotensi melanggar hak anak. Imparsial, melalui Direktur Eksekutif Ardimanto Adiputra, menyebut program ini sebagai bentuk militerisasi ranah sipil yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan UU Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini salah dan berbahaya, memperkuat budaya kekerasan alih-alih memperbaiki perilaku siswa, kata Ardi pada 30 April 2025. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, juga melaporkan adanya ancaman bagi siswa yang menolak bergabung, seperti tidak naik kelas, serta kurangnya kajian psikologi sebelum penempatan. Program ini tidak disiapkan dengan matang, ujar Wakil Ketua KPAI Jasra Putra. Komnas HAM menerima laporan dari orang tua siswa di Bekasi, Adel Setiawan, yang menolak kebijakan ini karena dianggap tidak memiliki dasar hukum jelas dan kurang transparan dalam materi pembinaan. Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menyarankan pendekatan pendidikan pendahuluan bela negara, PPBN, sebagai alternatif yang lebih sesuai, alih-alih pendekatan militeristik. Setiap kasus kenakalan remaja berbeda, tidak bisa diselesaikan dengan barak, katanya. Tokoh perfilman Joko Anwar juga mengkritik melalui unggahan di X, menyatakan bahwa pendekatan militer tidak menyelesaikan akar masalah perilaku siswa, yang membutuhkan pemahaman emosi dan penyembuhan. Meski mendapat dukungan dari Menteri HAM Natalius Pigai, yang menyebutnya inisiatif cemerlang, asal tanpa hukuman fisik, program ini ditolak oleh beberapa kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Lutfi menegaskan bahwa masalah kenakalan remaja dapat diselesaikan dengan aturan hukum yang ada, tanpa perlu pendekatan militer. Sudah ada aturan hukum, kenapa harus ngarang-ngarang? Ujarnya pada 30 April 2025. Menanggapi kritik, Deddy Mulyadi mengundang para pengkritik, termasuk KPAI, untuk melihat langsung pelaksanaan program di barak. Kita turun, jangan hanya komentar, katanya pada 19 Mei 2025, menegaskan bahwa program ini bertujuan membentuk karakter siswa, bukan menghambat kemajuan mereka. Hingga kini, 272 siswa dari 106 sekolah di Jawa Barat telah mengikuti program ini, dengan rencana perluasan ke lebih banyak wilayah. Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan disiplin militer dan perlindungan hak anak, dengan desakan agar program dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip pendidikan dan kesejahteraan siswa. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.